Halo umat manusia, gimana kabarnya? Kali ini akan ada rangkuman film yang berjudul Beverly Hills Cop yang terbit pada Desember 1984. Sudah lumayan jadul ya, tapi menurut saya film ini masih sangat keren sekali dan sangat seru untuk dinikmati. Apalagi dengan backsound atau soundtrack yang khas tahun 80-an ya. Bergenre action komedi dengan rating 7,3 di IMDb. Film ini akan mengisahkan tentang seorang detektif muda penuh bakat dan talenta yang diperankan oleh Om Eddie Murphy sebagai tokoh utamanya. Di mana Om Eddie yang akan mencari pelaku pembunuhan dari sahabatnya. Dengan minimnya informasi yang dimiliki dan cara yang terbilang ugal-ugalan atau semaunya sendiri demi bisa meringkus si pelaku. Tapi hal itu justru menjadi bagian yang paling menarik dari film ini. Penasaran? Kita intro dulu sebentar ya. This is Monkey. Berlatar di Detroit, film akan dimulai di mana detektif muda kita yang satu ini bernama Axel Lowry yang sedang melakukan transaksi gelap dari sebuah merek rokok yang sepertinya nggak asing. Entah non cukai atau selundupan gitu ya, nggak tahu juga. Di mana Axel sendiri sebenarnya sedang melakukan penyamaran untuk meringkus komplotan-komplotan seperti mereka. Namun bukannya untuk segera meringkusnya, Axel justru malah melakukan negosiasi harga dari rokok-rokok tersebut yang hal ini membuat kelamaan menurut saya. Kemudian disusul dengan datangnya dua orang polisi yang malah mengacaukan transaksi mereka dan akhirnya kacau. Let's get the fuck out of here. Duh, mana sayang banget rokok-rokoknya tuh pada jatuh, mending buat gua. Should have known it was you. Dan mari saya kenalkan dengan si bapak atasan dari satuannya Axel di Detroit yang bernama Todd. Di mana Axel setibanya di kantor mendapatkan ucapan-ucapan manja dari si bapak atasan dikarenakan Axel yang menyamar tanpa izin dan bertindak semaunya. Not now. Go on. Go home. Axel yang kemudian pulang dikejutkan karena pintu dari kamar apartemennya seperti sudah dibobol seseorang. Dan seseorang itu ternyata sahabatnya sendiri yang bernama Mikey. Di mana mereka berdua sudah lama tidak bertemu dikarenakan Mikey yang mendekam di penjara sebelumnya. Kedatangan Mikey sendiri selain untuk mengunjungi sahabatnya, juga untuk memberitahu bahwa dia memiliki obligasi yang tidak terlacak. They're bearer bonds. They're bonds. Untraceable. Di mana Axel yang tidak ingin mempertanyakan lebih lanjut dari mana dia mendapatkan obligasi tersebut dan melanjutkan untuk chill sebentar ke sebuah bar demi merayakan pertemuan mereka. Kemudian Mikey juga menjelaskan bahwa dirinya sekarang bekerja sebagai keamanan di sebuah gudang seni di Beverly Hills, yang dimana pekerjaan itu Mikey dapatkan dari sahabat mereka berdua juga yang bernama Jenny. Who the fuck's gonna hire you as a security? Kemudian scene berlanjut di mana sepulangnya mereka dari bar, Axel yang baru saja akan membuka pintu dari apartemennya tiba-tiba tersungkur setelah dihantam oleh sosok yang entah siapa itu. Yang dimana mereka ini datang karena ingin mengambil kembali obligasi yang ternyata dicuri oleh Mikey yang sebelumnya sempat ditunjukkan kepada Axel. Dan akhirnya Mikey tewas setelah ditembak tepat di kepalanya. Axel yang jelas tidak terima karena sahabatnya telah dibunuh gitu ya, padahal baru juga ketemu gitu kan. Mencoba untuk meminta izin tugas agar dapat mengurus kasus pembunuhan yang merenggut nyawa sahabatnya itu. Namun Todd si bapak atasan melarang dan menegaskan untuk jangan ikut campur atas kasus tersebut. Stay away from this case, Axel. Dan anehnya, Axel justru malah merespon dengan ya udahlah gue minta libur aja. Yang membuat Todd si bapak atasan ini curiga, tetapi tetap memberikan izin untuk liburan bagi Axel. Dengan catatan untuk tetap tidak ikut campur dalam kasus ini atau itu akan menjadi liburan terpanjang bagi Om Eddie. Vacation you ever heard of. Running out of time. Baby, I'll be gone. Sorry, I love, take it anymore. Sesampainya di lokasi liburan yaitu Beverly Hills, di mana Axel yang bisa mendapatkan kamar hotel dengan cara yang luar biasa di saat hotel tersebut sudah full reservasi. Dengan berpura-pura sebagai reporter dari majalah Rolling Stone yang akan mewawancarai Michael Jackson. There is a room available. It's a suite, but I'll only charge you the single room rate. Ya memang era-eranya King of Pop MG ya waktu itu ya kalau nggak salah. Dan Axel ini juga memiliki kepiawaian dalam meyakinkan seseorang dari pembicaraannya. Dan selanjutnya Axel pergi menemui salah satu sahabatnya yang sempat dibicarakan sewaktu di bar bersama Mikey yang bernama Jenny. Yang mungkin ini juga salah dua tujuannya datang ke Beverly Hills ya.
Tujuan Axel yang datang menemui Jenny selain untuk mengabarkan bahwa Mike telah tewas dibunuh, Axel juga mencoba untuk mengais-ngais atau mengorek informasi seada-adanya. Ya, siapa tahu ada hal yang bisa berkaitan dengan kematian Mikey. Jenny sendiri adalah seorang manajer di galeri seni tersebut dan bosnya lah yang menyewa Mike sebagai penjaga keamanan. Dimana akhirnya Axel yang dengan insting seorang detektifnya menaruh curiga terhadap bos dari si Jenny ini. Dan tanpa basa-basi, Axel langsung OTW ke tempat di mana si bos ini berada. Yang akhirnya kita ketahui bahwa kecurigaan Todd si bapak atasan ini malah beneran terjadi. Karena Axel hanya berpura-pura liburan agar dapat menguak siapa yang telah membunuh sahabatnya. Dengan mencari informasi seorang diri, ya walaupun sudah dilarang untuk jangan ikut campur dengan kasus ini, tetapi Axel berani mengambil resiko tersebut. Kemudian Axel yang berpura-pura sebagai pengantar bunga agar dapat masuk ke kantor bosnya Jenny dan bertemu langsung dengannya. Dan mari saya perkenalkan dengan si bapak bos yang bernama Victor. Di mana pertemuan tersebut membuat Victor merasa kurang nyaman dengan pertanyaan dari Axel dan langsung mendatangkan bodyguard untuk membawa Axel keluar secara paksa dari sana. Karena gimana ya, udah masuknya ugal-ugalan, pertanyaannya juga di luar wewenangnya dia, kurang elegan aja gitu caranya Axel sebagai seorang detektif nih. Dengan semua perlakuan bos Victor tadi, apalagi sampai dilempar keluar gitu kan, jelas membuat Axel semakin curiga. Ya walaupun caranya kurang elegan, tapi kedatangan dia ke sini benar untuk menanyakan perihal sahabatnya yang tewas. Soalnya kan baru kerja sama lo bentar gitu kan si Mike ini, terus tiba-tiba tewas dibunuh pula. Curiga lah pasti si Axel ini. Yang kemudian akhirnya Axel ditangkap oleh kepolisian setempat dan dibawa ke kantor untuk diinterogasi lebih lanjut. Dikarenakan telah membuat kegaduhan dan membawa senjata api, polisi ditangkap polisi. Ya, udah biasa banget tentu mah di Wakanda ya, saking seringnya. Cuaks. Dimana di kantor tersebut Axel baru menjelaskan bahwa dia adalah seorang polisi juga atau detektif lebih tepatnya. Makanya dia pegang pistol. Dan mari saya perkenalkan dua detektif dari satuan di Beverly Hills, yaitu Taggart dan Billy, serta si bapak atasannya yaitu Bogomil. Axel yang kemudian disinggung oleh Bogomil mengenai kasus pembunuhan sahabatnya dan kembali diingatkan untuk jangan coba-coba menelusuri kasus ini karena toh si bapak atasan sudah berkoordinasi langsung dengan Bogomil di Beverly Hills. I'm on vacation. Kemudian Axel yang akhirnya bisa keluar dari kantor polisi tersebut setelah dijamin oleh Jenny, sahabatnya. Karena bosnya Jenny ini si Victor sepertinya cukup berpengaruh di Beverly Hills ya. Dan setelahnya mereka memutuskan untuk kembali ke hotel di mana Axel menyadari jikalau ada yang mengikuti mobilnya saat di perjalanan menuju ke hotel. Yang ternyata itu adalah Taggart dan Billy yang ditugaskan untuk mengawasi Axel. Kemudian sesampainya di hotel, Enggak ada adegan-adegan begitu ya. Axel yang menyadari hal tersebut kemudian memberikan sedikit surprise kepada mereka berdua karena ya tidak ingin diikuti. Kemudian setelahnya Axel yang langsung tancap gas setelah memberikan surprise kepada Taggart dan Billy untuk langsung pergi bersama Jenny ke suatu tempat, yang dimana tempat tersebut adalah gudang seni di mana tempat Mikey dulu bekerja, demi melakukan investigasi berdasarkan kecurigaan Axel terhadap bos Victor. Dan sesampainya di gudang seni milik bos Victor, Axel yang memiliki insting yang sangat tajam sebagai detektif muda mencurigai bubuk kopi yang tercecer di sana dan membawanya sedikit untuk ditelaah lebih lanjut. Namun sesaat sebelum pergi, entah kebetulan atau gimana ya, ada dua orang pria yang muncul dengan membawa sebuah peti yang di dalamnya ternyata adalah obligasi yang sama persis dengan milik Mikey sewaktu Mikey menunjukkannya kepada Axel sebelum dia dibunuh. Anjing, ini dia nih yang gue tunggu-tunggu. Makin curiga lah pastinya kalau gini. Dimana Axel akhirnya memutuskan untuk mengikuti dua orang pria tersebut dan sampai pada sebuah gudang besar tempat dimana barang-barang non cukai atau ilegal ditahan. Axel yang tetap ingin melanjutkan investigasinya akhirnya meminta Jenny untuk segera pulang karena ya nggak mau gitu nanti kenapa-napa ya kan. Kemudian Axel yang masuk ke gudang tersebut dengan cukup mudah. How you doing? Dan kembali dengan jurus andalannya yang kali ini berpura-pura jikalau dirinya adalah seorang inspektur dari Bea Cukai Amerika Serikat. Untuk menggali informasi lebih banyak di sana, khususnya peti yang dia curigai. Emang cerdas banget nih Axel nih. Udah kayak di adegan-adegan film aja gitu kan. Padahal emang iya. Sementara itu, Taggart dan Billy yang sebelumnya mendapatkan surprise dari Axel dan sudah kehilangan jejak kemana perginya Axel ini, akhirnya kembali ke hotel untuk mengawasi Axel setelah mendapatkan perintah dari Bogomil atasan mereka. Dimana saat mereka sedang menunggu sambil ngobrol-ngobrol santai gitu, Axel kemudian muncul setelah selesai melakukan investigasi di gudang Bea Cukai sebelumnya tadi. Kemudian meminta maaf mengenai kejadian sebelumnya dan berkata kita ini polisi, kenapa nggak kerja sama aja ya kan? Nanti hasilnya bagi dua. Cuaks. Yuk lanjut. Axel yang kemudian membujuk Taggart dan Billy untuk chill sebentar di salah satu klub malam dalam upaya berbaikan dan menjalin pertemanan mereka. Dan setelah sesampainya di lokasi, Axel juga memberikan temuannya kepada Taggart terkait bubuk kopi di dalam gudang seni milik Victor. Namun di sela-sela obrolan mereka ternyata Axel memperhatikan dua orang pria mencurigakan yang baru masuk ke dalam klub dan berkoordinasi bersama Taggart untuk meringkus dua pria yang dicurigai tersebut. Hey, Philip, give me a kiss, baby. Freeze! What
blow your fucking brains. Please, move and I'll kill you. Don't move. Turn over. Kecurigaan Axel yang ternyata benar dikarenakan mereka memiliki senjata api dan ingin merampok klub tersebut sepertinya. Namun dengan mudah Axel dan Taggart dapat mengatasinya dan keadaan kembali aman. Anjir, keren sih instingnya nih si Axel nih. Lihat sekali langsung paham. Mereka bertiga yang kemudian kembali ke kantor dan mendapatkan sambutan dari Bogomil si bapak atasan yang mempertanyakan kenapa bisa kalian malah asik-asikan di klub malam sambil drinking-drinking di saat melaksanakan tugas dan melakukan penangkapan di luar hak yurisdiksi kalian. Axel yang mencoba membela dengan berbohong dan mengatakan bahwa Taggart dan Billy adalah polisi super yang bisa mengetahui penjahat seketika. Harus hancur ketika Taggart yang tidak mau berbohong kemudian mengatakan yang sebenarnya. Dirasa Axel terlalu licin, Bogomil kemudian mengutus tim selanjutnya untuk memata-matai Axel. Namun Axel yang cerdik tetap dengan mudah untuk lolos. Selanjutnya, Axel yang membutuhkan mobil milik Bos Victor kemudian masuk ke salah satu tempat di mana sedang ada acara atau jamuan makan dan terdapat Bos Victor di sana. Dengan kepiawaiannya dalam berbicara, Axel dapat dengan mudah untuk masuk ke sana. Di mana setelahnya Axel tetap mempertanyakan soal sahabatnya karena Axel sudah sangat mencurigai Victor dengan semua bukti yang dia temukan. Namun sang ajudan dari Bos Victor yang merasa kurang suka akan kehadiran Axel malah dihempaskan ke atas meja penuh makanan dengan mudah oleh Axel. Ringan kali lah kau dek. Lalu setelahnya, kemudian Axel harus ditangkap karena telah membuat kekacauan dan mengganggu ketenangan di sana. Memang Axel ini bisa dibilang, udah bukan bisa dibilang lagi ya, emang ugal-ugalan dalam misi pribadinya demi bisa memecahkan kasus pembunuhan sahabatnya. Sesampainya di kantor, Axel jelas mendapatkan teguran keras karena telah mengganggu ketenangan di sana, khususnya di wilayah Beverly Hills, yang menurut Bogomil ini sangat menjengkelkan. Gua perhatiin lu makin kemari makin kesono lu ya, makin hari makin berhari-hari lu. Di mana Axel kemudian menjelaskan kecurigaannya terhadap Bos Victor yang bukan hanya telah membunuh sahabatnya, namun juga terkait obligasi ilegal dan kemungkinan penyelundupan narkoba. Masih ingat bubuk kopi yang tadi ditemukan Axel di gudang? Nah, itu yang bisa menjadi kemungkinan dan menguatkan dugaan Axel atas penyelundupan narkoba, karena bubuk kopi bisa mengelabui penciuman dari anjing pelacak. Di tengah percakapan mereka semua, tiba-tiba datang seseorang yang lebih tua lagi, di mana dia adalah pimpinan di sana, dan meminta Bogomil untuk menugaskan Billy mengawal Axel yang diusir dari kota tersebut. Watch him pack. Kemudian scene berpindah saat Bos Victor mendatangi galeri seni miliknya untuk menemui Jenny. Dikarenakan Victor mungkin sedikit curiga dengan Jenny ya. Namun Jenny di sini masih bisa mengelak dan bilang kalau dia tidak tahu menahu soal Axel. Kembali di mana Billy akan mengantarkan Axel untuk pergi dari kota tersebut. Namun bukannya pergi, Axel yang lagi-lagi dengan kepiawaiannya berbicara akhirnya bisa membujuk Billy untuk melaksanakan aksinya dalam membongkar semua kebusukan Bos Victor. Di mana mereka berdua langsung mengunjungi galeri tempat di mana Jenny berada dan meminta bantuan agar dapat masuk ke dalam gudang yang sebelumnya Axel sempat masuk ke sana bersama Jenny. Dan sesampainya di sana, Axel yang masuk bersama Jenny serta Billy yang diminta agar tetap tenang di mobil sambil menunggu aba-aba dari mereka berdua jikalau mendapat sesuatu. Nih Billy nurut banget asli sama Axel nih. Udah dilolowin kayaknya nih ya. Setelah berhasil masuk ke dalam, Axel yang kemudian curiga terhadap salah satu peti dan segera membukanya. Yang ternyata kecurigaan Axel selama ini ternyata benar karena di dalam peti tersebut banyak sekali terdapat bubuk kopi yang tercecer. Di mana di dalamnya lagi terdapat banyak narkoba yang sudah siap kirim dengan paketan 200 juta mungkin. Namun ketika mereka ingin memberikan informasi tersebut kepada Billy, tiba-tiba datang beberapa orang pria dan menodongkan senjata tepat di kepala mereka. Di mana kemudian disusul dengan kedatangan Bos Victor dan ajudannya, yang akhirnya diketahui bahwa si ajudanlah yang telah membunuh Mikey sahabatnya di Detroit lalu. Anjing, ini dia nih yang gue tunggu-tunggu. Sat! Billy yang seperti bingung harus gimana ya. Aduh, masuk enggak? Akhirnya memutuskan untuk masuk setelah melihat Bos Victor dengan ajudannya keluar dan pergi dari sana, di mana di dalam mobil tersebut juga ada Jenny yang sudah masuk terlebih dahulu sebelumnya. Beruntung bagi Axel karena Billy yang datang tepat waktu. Kemudian dengan mudahnya Axel dan Billy mengalahkan komplotan dari Bos Victor, yang dimana mereka bergegas tancap gas untuk mengejar Bos Victor yang berhasil membawa Jenny. Dan di tengah perjalanan mereka tersebut, Billy kemudian meminta bantuan kepada Taggart, salah satu rekannya, untuk segera memeriksa gudang milik Bos Victor dan jangan mengatakannya kepada Bogomil si bapak atasan. Karena ya takut gitu kan, bukannya gimana, tadi disuruhnya apa malah ngelakuinnya apa. Namun Taggart yang penasaran terhadap Billy memberikan tugas pemeriksaan gudang milik Victor kepada dua rekan lainnya, di mana Taggart akan menemui Billy karena penasaran ya, ngapain nih anak gitu, padahal tadi disuruhnya nganterin Axel pergi ke perbatasan, kok ini malah jadi meriksa-meriksa gudang. Sesampainya di lokasi, Taggart yang kaget melihat Billy dan Axel yang mencoba membobol pintu dari sebuah rumah, di mana rumah tersebut adalah milik Bos Victor. Billy yang sudah kagok lah dan mengetahui kronologinya pun tidak peduli meski Taggart sudah melarangnya. Di mana akhirnya Taggart ini malah ikut juga ke dalam dan membawa sepucuk senapan.
Kemudian scene berpindah di mana Bogomil si bapak atasan yang terkejut melihat semua timnya kok nggak ada di kantor. Yuk lanjut. Setelah berhasil masuk dan mengendap-ngendap di dalam beberapa saat, mereka pun akhirnya dipergoki oleh Bos Victor melalui kamera pengintai. Yang setelahnya terjadi adegan tembak-menembak di antara anak buah Bos Victor dan tim dadakan dari Axel. Di sini lumayan seru nih adegannya ya, kelihatan natural banget gitu pas loncat buat menghindar dari rentetan tembakan yang diluncurkan oleh anak buah Bos Victor. Kemudian scene berpindah di mana Bogomil, si bapak atasan, yang sudah bersiap untuk ke lokasi dengan beberapa bantuan dari polisi figuran lainnya. Karena saat dilakukan pelacakan, mereka-mereka ini ternyata berada di sebuah bangunan yang ternyata itu adalah milik Bos Victor. Axel yang sudah berhasil masuk ke dalam rumah, akhirnya dipergoki oleh ajudan Bos Victor yang membunuh sahabatnya. Setelah terjadi sedikit duel tembak-tembakan, akhirnya sang ajudan pun modar setelah ditembak tepat di jantungnya oleh Axel. Mamam lu anjing. Mamam lu anjing. Gimana ya? Mamam lu anjing. Namun Axel yang kemudian menjadi sedikit lengah, akhirnya tertembak oleh Bos Victor yang ternyata membawa sepucuk pistol. Untungnya nggak kena kepala ya kan, kalau kena kepala ya tamat, udahan. Kemudian rombongan Bogomil dan para polisi figuran pun datang. Dimana setelahnya Victor yang muncul dengan membawa Jenny yang niatnya dijadikan Sandra, malah modar setelah ditembak habis-habisan oleh Axel featuring Pak Bogomil. Police! You're all under arrest! Kemudian film ditutup dengan scene di mana Axel akhirnya berteman dengan Taggart dan Billy setelah apa yang mereka lalui bersama. Dan bonus dibayarin lagi biaya hotelnya. Tamat. Terima kasih untuk para movie geek yang sudah menonton hingga selesai, dan untuk kalian yang baru bergabung jangan lupa support terus dengan cara subscribe serta berikan pendapat kalian melalui kolom komentar di bawah. Once again, thank you so much for watching this video and I hope you enjoy it of course. Always support me with your subscribe, like, comment, and traktir ID. See you in the next video.